Makanya itu sih harus terapin network and skill, cuman dua itu gitu. Kalau misalnya lu terus jadi tambah lama tambah jago, dan kalau misalnya lu terus aktif untuk network, one day lu bakal merasa lu selalu beruntung. Kebetulan ya gue ketemu orang ini, kebetulan ya gue ketemu business opportunity, tiba-tiba kebetulan aja gitu ya. Cuman kalau misalnya kita trace back, semua kebetulan itu ya gara-gara network and skill. Nama gue Leon, gue pemilik channel Overpost dan juga sebagai seorang entrepreneur. Sebenarnya kalau misalnya channel Overpost ini kan tackling dua hal ya. Nomor satu itu dari segi investasi, dan juga nomor dua itu dari segi bisnis. Pokoknya semua yang perihal duit lah. Nah kalau misalnya mengenai investasi, gue lihat ada 3 masalah gitu. Nomor satu, banyak orang itu yang ikut-ikutan. Jadi ada orang yang ngomongin tentang investasi apa atau saham apa, habis itu orang beli gitu. Dan masalah yang besar kalau misalnya orang-orang ikutan itu biasanya mereka jadinya nggak ngerti fundamentalnya itu apa. Nah jadi itu beberapa hal yang gue lihat menarik dari segi investasi lah. Makanya gue tertarik buat gue sharing-sharing di Overpost. Nah kalau misalnya dari segi bisnis sih, mungkin dulu gara-gara pengalaman kali ya. Jadi kebetulan waktu gue di US dan kuliah, gue punya 2 guru yang menurut gue paling memorable gitu. Nah dan dari dulu gue dari US juga udah, waktu kuliah ya, itu juga udah lumayan nerd gitu. Waktu di kuliah itu gue jadi asisten dosen dan juga jadi tutor di 5 divisi. Di economics, business, finance, accounting, dan juga di mathematics gitu. Jadinya emang nerd dari dulu, suka sharing-sharing, dan gue lihat ada kekurangan dan sesuatu yang bisa dipelajari dari segi investasi maupun bisnis. Makanya kebetulan aja jadinya jalan gitu. Overpost itu mulainya sejak tahun 2022 akhir ya. Jadi Desember 2022 itu bulan pertama, November 2022 itu bulan pertama gue upload video. Jadi ada keberuntungan gak mikirin duit, tapi at the same time ternyata jadi dapat banyak opportunities juga gitu yang tidak di-expect lah gitu. Dan dulu juga mulainya dari ketertarikan buat sharing-sharing, cerita-cerita, punya passion di sana. Hal-hal yang tentang investasi yang gue bisa sharing di publik tuh adalah hal-hal yang real, dan juga gue nggak punya beban gitu, nggak punya beban buat dapetin endorsement dari mana lah. Ya kalau misalnya dapet tentu syukur lah, ya siapa yang nggak mau terima gitu kan. Untungnya gitu sih, jadi waktu mulai Overpost gara-gara udah ada usaha dan bukan dijadikan primary source of income, jadinya bisa jalan dengan baik lah. Dan gue rasa itu yang bikin Overpost take off. Gue udah mulai beberapa bisnis dan kayaknya hampir semuanya itu tidak menggunakan business plan gitu. Ya mungkin hitung-hitungan ada ya, hitung-hitungan sederhana gitu. Jadi kita ngitungin cost, kita ngitungin potential gain, kita punya hunch lah, kita punya feeling bahwa ini ada gap di market, ada problem to be solved gitu. Yang gue rasakan itu adalah justru rencananya secukupnya aja, ya kan, sedikit aja juga nggak masalah gitu. Yang penting hitung-hitungan yang basic agak. Yang paling penting itu dieksekusi. Kalau eksekusi, jalanin, habis itu tinggal di-improve terus aja gitu. Dulu awalnya rencananya itu untuk melanjutkan usaha keluarga dulu ya. Waktu kuliah, dari kecil, kayaknya itu yang selalu ditanamin di otak gitu. Oh, gue bakal lanjutin usaha keluarga. Tapi ternyata ya yang berjalan di hidup itu nggak sesuai dengan apa yang kita selalu rencanakan lah gitu. Gue mungkin baru 2 tahun, 3 tahun kerja di perusahaan keluarga, malah keluar dari perusahaan keluarga. Waktu gue dulu pengen keluar dan bikin bisnis, ya mereka nawarin gitu, ya lu mau berapa duit gitu. Cuman gue tau kalau misalnya gue ambil duit dari mereka, itu pasti semuanya akan jadi terlalu gampang. Jadi nggak terlalu serius itu kalau misalnya gue ambil duit dari mereka. Kalau misalnya kurang, tinggal minta duit. Kalau misalnya bisa gagal, tinggal minta duit lagi. Sedangkan kalau misalnya kita itu udah memaksa diri sendiri, dan kita udah memaksa untuk bisa jadi independen, kita tuh harus menjustifikasi semua pengeluaran dan juga semua rekrutmen yang kita lakukan, semua strategi kita lakukan. Dan ini kan kita fundraise dari investor kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan si investor juga gitu. Dan mungkin yang paling sering gue mention di publik itu mengenai salah satu usaha gue namanya sewa kantor CBD.com lah ya. Nah itu salah satu yang pertama. Intinya itu property agent tapi khusus untuk gedung perkantoran gitu. Nah setelah itu gue menjalankan beberapa bisnis lain lah, sampai akhirnya mulai Overpost. Tapi gue rasa buat mayoritas orang itu harus menghadapi sebuah failure. Soalnya kalau misalnya enggak, itu ya cuman ada di zona nyaman doang gitu. Dan akhirnya kalau misalnya gara-gara takut atas kegagalan itu, jadinya nggak pernah tahu opportunity yang bisa didapatkan itu sebenarnya apa gitu. Tapi kalau misalnya tanpa Overpost, gue jadinya nggak bisa punya bisnis-bisnis lain yang gue akhirnya
ketemu dan bisa deal tuh gara-gara gue ketemu sama CEO perusahaan yang gue undang nge-podcast gitu. Business opportunity itu baru keluar kalau misalnya kita coba gitu kan. Jadi kalau misalnya lu terlalu fokus dibikinin business plan, ya lu cuman ketik aja di komputer tapi nggak bakal jadi apa-apa gitu. Yang paling inspiratif itu gue lihat mungkin dua orang ya yang gue bisa namain. Ya ex-team member gue di ini nih handle digital marketing dulu di kantor gue, dan dia itu yang berhasil mendorong website gue jadi ranking 1 lah di Google. Jadi kalau misalnya teman-teman searching sewa kantor Sudirman, sewa kantor Sampurna Strategic Square gitu, websitenya sewa kantor Sibidi ini ranking 1. Dan jadi dia ini nih yang ngebantuin itu supaya jadi ranking 1 gitu. Nah jadi gue lihat orang ini nih fighting spiritnya sangat tinggi. Orang tuanya itu adalah guru, ya kan. Kalau misalnya kita ngomong salary setelah 30 tahun, 40 tahun, mungkin ini gue nggak tahu, cuma nebak ya. Mungkin masih single digit gitu, dan juga di daerah gitu kan. Kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin kita bakal nulis buku gitu. Soalnya kan gue udah lumayan padat ya. Kan gue kan juga punya prioritas. Nah jadi dulu sebenarnya kita punya admin ya, itu justru bingung balasnya apa, dan mungkin kayaknya kita nggak balas timnya Alex selama 2 bulan kali ya. Kita nggak balas timnya Alex 2 bulan, soalnya bukannya gara-gara mereka itu nggak bagus tapi justru kayak nggak kepikiran gitu gimana caranya gue bisa nulis buku lagi gitu. Nah cuman habis itu timnya Alex lumayan persisten juga ya kan, nanyain sekali lagi follow up gitu kan. Nah abis itu sempat kepikiran sih, you know what, kayak apa yang gue lakukan di buku ini sebenarnya mirip-mirip misinya sama kayak Overpost gitu kan. Overpost itu kan misinya adalah to elevate Indonesia's financial literacy. Ya buku ini dengan medium yang berbeda gitu. Yang satu dengan video dan juga audio, yang satu mediumnya itu dengan buku gitu. Dan ternyata opportunity itu jauh lebih besar daripada cuman dari bukunya doang. Gue jadinya bisa, ya kayak contohnya lah yang paling menarik itu adalah gue jadi bisa bikin event di Kompas TV gitu. Menurut gue itu sesuatu hal yang menarik, soalnya pertama buat gue kan. Dan itu jadi pertama kalinya gue bisa panggilin teman-teman gitu loh, pakai modal WA ya kan. Ngundang si Andrew lah, ngundang si Theo Derek lah, ngundang Sander gitu kan. Kayak orang-orang yang menurut gue keren lah dan terbaik di masing-masing industri buat kita ngumpul bersama. Habis itu ketemuan sama penonton-penonton Overpost juga gitu. Yang biasanya dulu itu tuh cuman ngelihatnya pakai kamera gitu, cuman one way kan. Jadi kan kalau misalnya kemarin di acara Kompas jadi bisa two way. Nah jadi menurut gue menarik sih, dan opportunity dari situ bisa bikin event, lalu bisa ketemu sama petinggi-petingginya Kompas juga, dan bisa ada obrolan-obrolan lanjut. Jadi menurut gue itulah kayak ya gue bersyukur gue tuh menjalankan passion project tuh nggak pernah mikirin dari duitnya lah. Soalnya kalau misalnya kebanyakan orang juga kalau misalnya langsung mikirin dari duitnya doang itu nggak jalan-jalan jadinya gitu. Soalnya ternyata beyond the money gitu. Kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, dan kalau misalnya kita memberikan value, dan kalau misalnya kita menjadi terbaik di sebuah industri, pasti opportunity bakal datang aja gitu. Ya kita tinggal jalanin aja.